Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Bu. Baik. Pertama-tama Ibu akan mengabsen dulu ya. Siapa yang absen hari ini? Eva, Bu. Kenapa dia? Sakit, Bu. Oh ya udah. Merah Sania, Hadir, Bu. Vio, Hadir. Olive. Hadir, Bu. Berarti yang nggak masuk cuma Elva ya. Ya, Bu. Baik, pada pagi hari ini kemarin kita sudah membahas tentang drama, dan pada hari ini kita akan membahas tentang teks anekdot. Jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah kalian mampu memahami apa itu pengertian teks anekdot, kemudian kalian juga mampu mengidentifikasi kaidah dan struktur yang ada pada teks anekdot. Baik, sebelum memasuki pelajaran, Ibu akan membahas dulu sedikit tentang keadaan kita ya. Kita kan sekarang ini belajar melalui daring. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia ini kondisinya belum stabil, malah semakin merajalela untuk penyakitnya. Jadi untuk anak-anak Ibu tetap jaga kesehatannya di rumah, keluar yang perlu-perlu saja, jangan lupa makan makanan yang sehat, olahraga. Terus juga pada kesempatan karena kita menggunakan pembelajaran melalui daring, jadi untuk mahasiswa Ibu, kalian jangan sampai malas-malasan, karena pendidikan itu adalah tiket ke masa depan. Hari esok dimiliki oleh seseorang yang mempersiapkan dirinya pada hari ini. Baik, Ibu langsung masuk ke materi ya. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang teks anekdot. Kalian perhatikan PPT yang akan Ibu sampaikan kepada kalian. Nanti pada saat akhir pembelajaran Ibu akan memberikan soal-soal latihan terhadap kalian. Jadi nanti kalian kerjakan. Yang pertama itu adalah apa itu teks anekdot? Nah, jadi teks anekdot ini menurut para ahli adalah sebuah cerita singkat yang lucu dan menarik yang menggambarkan kejadian seseorang atau terhadap gagasan tertentu. Nah, sedangkan pengertian anekdot menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, anekdot adalah cerita lucu karena menarik dan mengesankan. Biasanya mengenai orang penting atau terkenal dan berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Nah, kemudian itu ada ciri-ciri teks anekdot. Yang pertama itu memiliki sifat humoris, lucu, menggelitik, dan berbau lelucon tapi menyindir. Kemudian itu ada terselip kritikan, berupa teks yang mendekati perumpamaan, kemudian menampilkan tokoh yang dekat dengan kehidupan sehari-hari atau orang yang penting. Kemudian itu ada unsur-unsur anekdot. Yang pertama itu ada tema, ada alur, penokohan, latar, sudut pandang, dan ini ada pada posisi unsur intrinsiknya. Nah, untuk unsur kebahasaannya itu ada kalimat tanya, kalimat berita, dan kalimat perintah. Kemudian itu ada struktur anekdot. Yang pertama itu ada abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Nah, untuk abstraksi itu sendiri adalah bagian awal paragraf yang berfungsi memberi gambaran tentang isi teks. Biasanya bagian ini menunjukkan hal yang unik yang akan ada di dalam teks. Nah, untuk yang orientasi itu adalah bagian yang menunjukkan awal kejadian atau latar belakang bagaimana peristiwa terjadi. Nah, biasanya penulis bercerita dengan detail di bagian orientasi ini. Kemudian, untuk yang krisis itu bagian di mana terjadi hal atau masalah yang unik atau yang tidak biasa terjadi. Untuk yang reaksi, bagiannya adalah bagaimana cara penulis atau orang yang ditulis menyelesaikan masalah yang timbul di bagian krisis tadi. Terakhir, di koda itu adalah bagian akhir dari cerita yang memberikan sebuah kesimpulan.
Kemudian itu ada kaidah teks anekdot. Yang pertama itu menggunakan waktu lampau. Nah, mungkin contohnya itu adalah seperti saya menemukannya semalam. Nah, semalam itu adalah waktu yang lampau. Kemudian menggunakan pertanyaan retoris. Contohnya, apakah kamu tahu? Kemudian itu menggunakan kata sambung atau konjungsi waktu. Contohnya, kemudian, setelah itu, dan lain-lain. Kemudian menggunakan kata kerja. Contohnya, pergi, tulis, dan lain-lain. Kemudian menggunakan kalimat perintah. Contohnya, tutuplah pintu itu. Nah, yang terakhir menggunakan kalimat seru. Contohnya, kembalikan uangku. Tadi Ibu udah menjelaskan ya tentang kaidah-kaidah yang ada di teks anekdot. Nah, sekarang Ibu akan membagikan kalian contoh untuk teks anekdot. Ibu akan membagikan, nanti kalian baca bersama temannya ya, Nera, Olive atau Bari gitu. Coba silahkan dibaca dulu contohnya. Judul UAS di saat ujian akhir semester dan dilaksanakan. Paijo penasaran dengan persiapan teman-temannya untuk mengukur seberapa jauh persiapan Paijo untuk ujian akhir semester. Akhirnya Paijo pun bertanya kepada Tukinem, "Lu udah siap buat tugas besok?" Gue belum siap sama sekali. Apa lu nggak siapin diri buat ngadepin UAS? Buat apa siapin diri? UAS kan ujian asal silang. Gila lu. Nah, jadi contoh dialog yang dibacakan teman kalian itu adalah sebagian dari teks anekdot. Teks anekdot itu kan adalah teks lucu ya. Jadi mungkin bagian yang lucunya itu ada pada pengertian UAS. UAS itu si Tukina menyebutkan kalau ujian asal silang. Dia menjelaskan ya pengertian-pengertian teks anekdot, unsur-unsurnya, dan kaidah-kaidahnya. Jadi Ibu akan bertanya kembali tentang siapa yang tahu apa itu teks anekdot. Saya, Bu. Iya, Lid, silakan. Teks anekdot adalah sebuah cerita singkat yang lucu dan menarik yang menggambarkan kejadian seseorang. Ya, benar sekali. Kemudian siapa yang tahu kaidah yang terdapat dalam teks anekdot? Saya, Bu. Iya, Nera, silakan. 1. Menggunakan waktu lampau. 2. Menggunakan pertanyaan retoris. 3. Menggunakan kata sambung atau konjungsi waktu. 4. Menggunakan kata kerja. 5. Menggunakan kalimat perintah. Dan terakhir itu menggunakan kalimat seru. Nah, untuk yang terakhir, struktur yang dimiliki teks anekdot. Saya, Bu. Iya, Vio, silakan. Abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Iya, benar sekali. Nah, jadi Ibu rasa kalian sudah paham. Di sini Ibu akan membagikan kalian soal. Kalian kerjakan ya, soalnya nggak banyak, cuma 1-10 aja. Silakan dibaca ya. Ibu kasih kalian waktu sekitar 10 menit, cukup ya kayaknya. Ayo, udah selesai? Udah, Bu. Ya, silakan dibaca. Teks Nomor 1, teks anekdot tidak hanya berisi tentang peristiwa-peristiwa menarik, konyol, dan menjengkelkan, tetapi juga berisi tentang A. Ungkapan suatu kebenaran yang lebih umum. Ya, benar. Selanjutnya, 2. Salah satu tujuan dari dibuatnya teks anekdot adalah untuk B. Menghibur pembacanya. menghibur pembacanya. Anekdot merupakan sebuah cerita singkat yang lucu dan menghibur, yang mesti merupakan D. Pengalaman seseorang. Ya, lanjut. Berikut ini termasuk ciri-ciri teks anekdot, kecuali
C. Bersifat mengejek seseorang. 5. Abstraksi merupakan bagian awal paragraf yang berfungsi memberikan gambaran tentang isi teks dan biasanya menunjukkan A. Hal yang unik. Ya, benar. Lanjut. Salah satu unsur kebahasaan yang digunakan dalam teks anekdot adalah pertanyaan retoris, yang artinya A. Pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban. 7. Berikut ini langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menganalisis teks anekdot kecuali C. Menganalisa struktur teks, yaitu memisahkan bagian abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Ya, selanjutnya. Terus nomor 8, anekdot adalah cerita singkat yang menomik karena lucu dan mengesankan, biasanya mengenai orang penting atau terkenal berdasarkan kejadian yang sebenarnya. 9. Bagian dalam teks anekdot yang memunculkan hal atau masalah yang unik atau tidak biasa yang terjadi pada si penulis atau orang yang diceritakan adalah B. Krisis. Ya, benar sekali. 10 berikut ini termasuk bagian yang ada dalam teks anekdot kecuali D. Analisis. Ya, silakan dikumpul ya tugasnya. Nah, kemudian Ibu akan memberikan kalian soal, kalian kerjakan di rumah ya. Pause aja yuk, pause dulu. Nanti udah kelima aja baru catat. Baru. Jadi ini soalnya, nanti kalian kerjakan di rumah. Minggu depan kalian kumpul ya. Baik, Ibu rasa sampai di sini saja pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi kesimpulan dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah anekdot merupakan cerita singkat yang bermanfaat, membantu untuk menyampaikan suatu kritik dan dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat sekitar. Selain maksud dari kritikannya telah tersampaikan, hiburan dan pembelajaran yang dapat dipetik dari cerita tersebut juga tersampaikan. Ibu rasa sampai di sini saja pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mohon maaf jika Ibu ada salah. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.